Saya dulu pertama kali itu saya diajak PD itu waktu saya SMP, ya beberapa puluh tahun yang lalu. Itu suatu pengalaman yang menurut saya itu jadi sesuatu yang menjadi sangat memberkati, karena dengan panggilan itu saya sungguh merasa mengenal Tuhan. Saya juga merasa punya pengalaman bertumbuh melalui PD, komunitas, dan juga saya bersyukur juga bisa mengenal Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh menyertai saya perjalanan hidup saya hingga saat ini. Oke, puji nama Tuhan. Mari saudara sama-sama, saat ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dulu. Saya percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir bersama kita. Amin. Ya, amin. Ya, kita akan sama-sama. Hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kita dalam satu kita bertepuk tangan menari buat Tuhan. Kita puji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang memandu.
sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Oke, teman-teman, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tadi sudah ikut misa dan juga kita semua diberikan kuasa. Amin. Karena Tuhan kita Allah yang penuh kuasa. Kita yang mau dipanggil untuk memuji, kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan pasti diberikan kuasa dari Tuhan kita. Amin. Kasih tos kiri kanan dong. Katakan diberi kuasa. Kasih tos kiri kanan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang mengundang kami hadir untuk di tempat. Engkau sendiri Tuhan yang menaruh kerinduan dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami mau datang kepadamu karena kami mau mencari Engkau, karena kami mau mencari Tahu Tuhan apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan memberikan diri kami sepenuhnya untuk kemuliaan. Ajar kami, bentuk kami. Biarkan Tuhan saat ini kami hadir di tempat ini. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk biarkan Engkau Tuhan berkata dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan, pakai kami, bentuklah kami. Biarkan kami Tuhan sungguh menjadi perpanjangan tangan yang menyentuh hati anak muda, supaya mereka sungguh dapat mengenal Engkau. Tapi Tuhan, terlebih lagi Tuhan,
Biarkan diri kami Tuhan untuk menikmati keindahan, kebaikan, dan kasih. Biarkan kasih Tuhan mengubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat melayani dengan sepenuhnya, sebebas-bebasnya, sehingga biarkan Tuhan kerajaan-Mu menyatakan kemuliaan-Mu di kemuliaan Tuhan saat ini di tempat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan sepanjang hidup kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
menjalani setiap langkah hidup kami bersama-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami punya hati yang sungguh setia kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melangkah bersama-Mu, menjalani hal-hal yang sulit, tapi Tuhan, setiap langkah kami ini, biarlah Tuhan membawa kami semakin melekat kepada-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk menjadi contoh yang terbaik, menjadi cerminan hidup-Mu Tuhan, agar semua orang yang melihat, terutama anak-anak muda, sungguh melihat kuasa-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan, ketika kami menyapa, ketika kami memberikan tangan kami kepada anak-anak muda Tuhan, biarlah Tuhan mereka sungguh merasakan Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri Tuhan yang menyapa, Engkau sendiri Tuhan yang menolong. Ini kami Tuhan, pakai kami, ubahkan kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk dapat menyapa mereka, memanggil Tuhan, dan juga sungguh hadir buat orang-orang muda, sungguh dapat mengenal-Mu lebih dalam, seperti Engkau Tuhan telah mengubahkan kami hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memperlengkapkan kami Tuhan dengan semua yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Engkau sendiri hadir berbicara kepada kami, mengajarkan kami, dan juga menaruh harapan, menaruh cinta-Mu Tuhan dan rencana-Mu dalam hati kami. Pakai kami Tuhan, dan ubahkan kami sebagai belas yang seturut dengan kehendak. Kami mau berdoa juga secara khusus buat Bro Riko. Biarlah Tuhan Kau yang berkati, Kau yang pimpin Tuhan, dan setiap apapun yang diucapkan yang sungguh berasal dari Padamu. Dan biarlah Tuhan, hati kami pun juga Kau bukakan, supaya kami dapat menerima setiap firman-Mu, dan biarkan firman-Mu tumbuh dalam hati kami, jadikan hidup kami berbuah limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Maria doakanlah kami, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selama. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman. Silahkan duduk. Selamat siang teman-teman, ibu bapak semuanya. Saya kalau berdiri di sini enak juga, depan saya kaca, kaca. Oke, saya tadi melihat beberapa teman kenalan juga di ruangan ini yang sudah juga banyak berkarya di orang muda. Jadi pasti nanti juga bisa di bagian akhir kalau mau sharing pengalaman dan menambahkan juga sangat welcome. Sedikit perkenalan buat yang baru pertama kali ketemu, nama saya Riko dari komunitas Globus Cordis. Kami berkarya di orang muda. Saat ini kami mendampingi, kami fokus pada karya pewartaan dan pembinaan orang muda. Kami ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, dan ada di Sydney. Yang di Jakarta tentu orang muda urban, yang di Jawa Tengah itu di pedesaan. Jadi di desa-desa membina orang-orang muda di kampung-kampung, di rumah-rumah penduduk yang sangat sederhana, sawah, ladang, yang kerjanya di hutan. Orang muda remaja yang kami dampingi di sana. Sementara yang di Sydney itu local community, jadi orang-orang muda yang memang lahir, tumbuh, dan besar di Sydney. Sebagian besar itu jadi orang-orang, kebanyakan itu Asian, orang-orang Asia dari berbagai wilayah Asia, Vietnam, Filipina, Hong Kong, Malaysia, dan sebagainya, yang sudah lahir dan besar di Australia. Ada satu dari Zimbabwe juga. Jadi membina, mewarta ke orang muda dengan segmen yang sangat berbeda.
konteks Jakarta, konteks pedesaan yang sangat sederhana, dan konteks metropolitan Sydney yang cara pandangnya sangat berbeda. Dan waktu kami pertama kali masuk di Aussie baru menyadari betapa sekulernya di sana, karena pendekatannya dan caranya waktu mulai berkarya di Sydney lalu mulai melakukan evangelisasi ke lokal, ke penduduk lokal di situ, baru menyadari sebetulnya betapa mudahnya berkarya di Indonesia. Karena di Indonesia tuh gampang banget bikin acara, ngajak orang muda datang tuh gampang banget. Sementara di Sydney itu setengah mati susah banget nyari orang muda yang mau terlibat dan sebagainya. Nah, hari ini as of today kira-kira ada sekitar 2000-an orang muda yang kami bina, wartakan di berbagai lokasi ini, karena kami juga mendampingi orang-orang muda di berbagai uskupan. Jadi kami saat ini mendampingi orang-orang muda di Atambua, di Sumba, di Maumere, lalu sekarang sedang negosiasi dengan beberapa uskupan lain di Indonesia, ada yang di Tapang, di Jayapura, lalu juga beberapa kampus yang saat ini sedang dalam proses negosiasi. Dan kami di komunitas saat ini, teman-teman ini semua dilayani. Kami punya sekitar 20-an full-time staff, full-time, bekerja penuh waktu menjadi misionaris yang berkarya di tengah-tengah orang muda. Jadi kehidupan kami sehari-hari memang benar-benar waktu itu habis untuk mewarta dan membina orang muda. Nah, kenapa kami lakukan ini? Karena kami merasa bahwa, saya selalu bilang bahwa gereja yang maju itu bukan gereja yang menggunakan banyak atribut teknologi dan sosial media yang canggih. Karena sosial media, teknologi bisa beli, bisa bayar, bisa belajar. Tapi gereja yang progresif, gereja yang sungguh-sungguh maju adalah gereja yang engage young people. Karena gereja yang engaging young people itu adalah gereja yang sungguh-sungguh relevan dengan berkembangnya dunia hari ini. Relevan dengan permasalahan yang ada, relevan dengan situasi yang berkembang, relevan dengan media, relevan dengan berbagai tantangan yang hadir hari ini. Maka ini tantangan bagi kita semua. Karena nggak semua pihak mudah untuk berkomunikasi dengan orang muda. Kita punya situasi landscape gereja yang tidak mudah seringkali karena perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan sebagainya. Maka hari ini kita akan lihat beberapa area di mana mungkin bisa membantu kita untuk menyapa dan mendampingi orang muda, khususnya juga di dalam konteks regenerasi. Ada banyak komunitas-komunitas ataupun paroki yang punya pergumulan, punya tantangan, mau regenerasi susah karena mau rangkul orang muda nggak gampang, atau mau ngajak orang muda terlibat bingung, nggak tahu gimana caranya. Ada yang udah coba berkali-kali tapi gagal. Maka hari ini kita akan coba lihat beberapa aspek dan mudah-mudahan bisa membantu kita, buat yang berkarya di paroki, buat yang berkarya di komunitas, mudah-mudahan bisa memberikan beberapa insight yang bisa membantu kita semua. Nah, sebelumnya saya mau ngajak kita semua survei. Teman-teman semua bisa masuk di HP-nya, ketik menti.com, MENTI, menti.com, menti doang, bukan mentimun, menti. Lalu ada code, bisa masukin code 6806811. Bisa masukin code. Kodenya 6806811. Mari kita lihat sama-sama di ruangan ini. Coba bisa diketik satu kata yang menggambarkan proses regenerasi. Kalau misalnya kita nih mau regenerasi di paroki, di komunitas, sehingga bisa melibatkan orang muda lebih banyak. Kalau membayangkan itu, satu kata yang terbayang itu apa sih? Silakan diketik. Nah, itu dia. Adaptasi susah, sabar, dinamis. Wah, dia muter-muter terus saking sulitnya. Menantang, pendampingan, modal, takut. Ada modal, ada takut. By the way, yang isinya paling banyak itu yang tulisannya paling besar. Jadi sampai saat ini yang paling besar itu masih sulit. Berarti yang paling banyak itu masih misinya dengan kata sulit. Oh, itu ada tulisan turun-temurun. Mana tadi dibaca? Oh, itu dia, turun-temurun. Perlu energi yang besar, galau.
Ribet. Siklus kompleks, seru abis, tumbuh, investasi, khawatir, mager. Maksudnya yang mager tuh yang orang mudanya atau yang mau regenerasi mager. Seru abis, murid, adaptasi, menantang, perubahan, sibuk. Oke, baik. Lanjut, pertanyaan yang berikutnya. Saya pernah atau sedang melakukan pendampingan iman bagi orang muda. Oke, tidak pernah 14, 0 sampai 1 tahun, 2, 1 sampai 2 tahun, 4, 2 sampai 5 tahun, 5, lebih dari 5 tahun, ada 9. Oke, nanti yang lebih dari 5 tahun atau yang pernah boleh bisa share juga ya. Oke, satu lagi terakhir ya, saya ingin lihat juga situasi kita. Yang berikutnya adalah menurut saya yang membuat orang muda tertarik untuk terlibat mengambil tanggung jawab dalam karya-karya gereja itu apa sih? Kalau dari pilihan ini aja, teknologi, media sosial, relasi, materi katekese, teladan, atau pacar. Karena yang ikut pelayanan karena diajak sama pacarnya itu banyak loh. Jangan salah, yang berhenti gara-gara pacarnya nggak suka juga banyak. Jadi pacar itu faktor besar loh buat orang muda. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa yang membuat orang muda tertarik terlibat mengambil tanggung jawab dalam karya-karya gereja sebagian besar adalah relasi. Relasi masih naik terus ya. Relasi apa? Relasi pacaran. Relasi. Oke, kita punya gambaran bahwa menurut kita semua adalah relasi. Oke. Angkanya masih naik terus ya. Oke, good. Kita punya gambaran situasi kita. Nanti kita akan lihat sejauh mana relasi ini bisa membantu kita untuk bergerak bersama dalam rangka engaging young people. Oke, saya mau quote dulu dari sini ya. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 21 itu bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam perjalanan kami mendampingi orang muda, yang kami kemudian belajar, kami temukan adalah waktu Yesus mau meneruskan misi kerajaan Allah. Ini nothing new, nggak ada yang baru dari sini. Nggak ada yang baru, ini barang lama yang kita semua udah tahu. Yang Yesus lakukan adalah dia merekrut murid-murid, dijadiin satu kelompok. Lalu kelompok murid-murid ini berjalan bersama sebanyak 12 orang dan dibina secara intensif. Nothing new, kita semua udah tahu ini. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang melakukan pendampingan, pembinaan yang intensif terhadap sekelompok orang muda? Seringkali dalam dinamika pelayanan kita, karya kita bersama, seringkali ide murid atau memuridkan melekat hanya pada penggalan-penggalan prosesnya. Misalnya begini, udah bikin kursus 3 bulan. Oh, dia kan udah ikut kursus 3 bulan. Pertanyaannya, apakah kursus 3 bulan itu pemuritan? Bukan. Kursus kitab suci 3 bulan, pemuritan bukan. Itu menambah pengetahuan dia tentang kitab suci. Retret 3 hari, pemuritan bukan. Retret 3 hari itu ambil waktu 3 hari, berefleksi, dapat pengajaran, lalu membuat resolusi pulang hidup yang baru. Pemuritan bukan. Mungkin bisa jadi penggalan dari sebuah pemuritan. Tapi bayangkan waktu Yesus ngomong ke murid-muridnya, jadikan segala bangsa muridku. Murid-murid itu membayangkan murid itu seperti apa? Ya seperti prosesnya dia bersama dengan Yesus. Bagaimana prosesnya dia sama Yesus? 3 bulan kursus, ketemu seminggu sekali, retret 3 hari, Bible sharing 2 minggu sekali. Waktu murid-murid mendengarkan Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku, mereka berpikir yang murid itu ya seperti yang kita alami selama ini. Dan yang dialami oleh murid-murid ini selama ini apa?
3 tahun intensif bersama-sama, ketemu tiap hari, mendapatkan pengajaran, ditegur, diomelin, dimarahin, dipuji, disapa, diajak melihat kehidupan dari dekat. So murid-murid tahu persis waktu Yesus bilang jadikan segala bangsa muridku. They know exactly what pemuritan means. Pertanyaannya, buat kita hari ini yang mau regenerasi, yang mau merangkul orang muda, berapa banyak yang mengumpulkan orang muda dalam kelompok kecil yang intensif, yang didampingin, yang ketemu setiap hari, yang disapa, yang diberikan katekese dan ditegur kalau salah. Saya seringkali kalau bawain sesi di kelompok-kelompok gitu ya, pergumulan terbesar adalah takut kalau negur, nanti dibilang gak punya kasih. Kami di komunitas, saya suka bilang ini ke teman-teman di komunitas, kan ada kelompok sel gitu ya, lalu ada kita bilangnya gembalanya di ketua kelompoknya. Saya suka bilang ini ke anak-anak selnya, kalau sepanjang tahun kamu tidak pernah ditegur sama gembala kamu, saya bisa pastikan bahwa gembala kamu gak mencintai kamu. Karena mencintai itu ditegur. Ingat Yesus, sehari Yesus bilang begini sama Petrus, bukan kamu yang ngomong, tetapi Bapa di surga yang mengungkapkannya kepadamu. Sesungguhnya kamu akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Nggak lama setelah itu, nggak lama kalau kita baca tuh ya, langsung bab berikutnya tuh. Setelah itu Yesus mulai memberitakan penderitaannya. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan mengatakan apa? Sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Lalu Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak berpikir seperti Tuhan berpikir. Berapa banyak dari kita yang pernah bilang ke anggota kita, ke orang muda yang kita dampingin, enyahlah engkau iblis. Kalau ada Romo yang ngomong begitu pasti langsung rame nih. Wah, ini Romo gak bijak, bilang kita seperti iblis. Tapi kenyataannya, pemuritan itu bukan cuma kursus. Pemuritan itu bukan cuma rekrut orang, datang yuk do this, can you do this? No way. Tadi kita ngomong pemuritan, orang muda tertarik untuk berkarya, angka terbesar terletak pada relasi. Dan relasi itu bukan cuma 2 minggu sekali. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjutnya. Tapi saya cuma mau cerita aja bahwa waktu Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku, yang kebayang di murid-murid ini, the idea of murid, supaya terjadi regenerasi, bukan cuma Yesus sendiri, tapi kemudian ada 12 orang yang melanjutkan. Caranya gimana? Yesus merekrut, lalu dibina secara intensif, lalu diutus supaya mereka juga memuridkan. Lalu saya suka bilang begini juga, di antara murid-murid itu ya, ada yang tanggung jawabnya berbeda-beda. Yang satu misalnya, sama Yesus disuruh, coba kamu ambil keledai, siapin buat aku masuk Yerusalem. Ini seksi transportasi, logistik. Ada juga yang begini, Tuhan, kami nggak punya makanan buat mereka. Suruhlah mereka pergi ke kota supaya mereka bisa makan. Hari sudah malam. Yesus bilang kamu mesti siapin makan buat mereka. Siapa? Filipus. Seksi apa? Konsumsi. Ada berbagai macam seksi. Lalu 12 murid ini ada juga yang jadi bendahara. Siapa bendaharanya? Judas. Oke. So ada banyak fungsi yang berbeda-beda. Dan kepada semuanya Yesus bilang apa? Konsumsi, urusin aja konsumsi. Seksi perlengkapan, transportasi, urusin aja transportasi. Yesus bilang begitu? Enggak. Semuanya Yesus bilang begini, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. So yang Yesus katakan ke mereka adalah, kamu seksi konsumsi, make disciples, cari murid. Kamu seksi apa? Seksi bendahara, make disciples, jadikan segala bangsa murid. Kamu seksi apa? Dengan kata lain Yesus bilang begini, nggak ada alasan, karena semua murid diutus untuk memuridkan. Karena tanpa pemuridan nggak terjadi regenerasi. Pertanyaannya, kalau orang udah lama terlibat di pelayanan, maka pertanyaannya, siapa murid-murid? Karena semua orang diutus untuk menjadikan segala bangsa murid. Dan murid itu artinya bukan bikin kursus. Murid itu artinya bukan bikin retret. Murid itu mendampingi sekelompok orang muda, dibina intensif, diajar, ditegur, didampingi,
dibangun relasinya, dan Yesus bilang ke mereka, come and see, datang dan lihat hidupku dari dekat. Yesus lakukan itu ke murid-muridnya. Dan waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu juga cari murid lagi, murid-muridnya punya understanding, this is discipleship. Gimana ceritanya hari ini kita seringkali sibuknya bikin event, bukan memuridkan. Hari ini saya suka bilang, konsep di dunia modern ini yang paling mirip dengan pemuridan Yesus adalah seminari para imam. Karena para frater berkumpul, tinggal bersama, didampingi, ada superiornya, dan didampingi secara intens. Ada ngobrol, ada spiritual direction, ada ditegur, ada dibangun, ada belajar, ada sharing. That's discipleship. Tapi seringkali kita nggak berpikir seperti itu. Kita pikir bikin event, kalau dia udah datang ke event, maka dia sudah jadi murid. Really? Sekarang saya mau ajak kita lihat lebih lanjut. Sekarang gimana orang muda hari ini? Tapi bayangin ini dinamika yang ada di pikiran Yesus, yang dipahami oleh murid-muridnya waktu mereka diutus untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan, sehingga proses regenerasi terjadi. Ada yang tahu ini Jan Tyranowski? Gak banyak yang tahu. Jan Tyranowski hidup di tahun 1901 sampai 1947 di Polandia. Waktu itu paroki ingin membangun orang muda, maka dicarilah seorang awam namanya Jan Tyranowski. Dia bukan orang yang, kalau hari ini kita suka bilang socially awkward. Bukan tipe orang yang fleksibel, yang gampang bergaul, tapi tipe orang yang susah bergaul. Kadang-kadang kan orang suka bilang, aku kagak bisa diutus ke orang-orang muda, gua gak gampang gaul, gua susah, gua ngemeng aja susah, ketemu orang aja takut, gitu misalnya. Nah ini tipenya kayak begini, si Jan Tyranowski. Lalu tapi dia ada keputusan dari paroki, maka dia bilang, oke deh, saya coba. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai mengumpulkan orang-orang muda. Dia datengin orang muda usia kuliah, dia ajak, dia datengin lagi, dia cari satu persatu. Dan dia dapat sekitar 10-15 orang yang mau ngumpul rutin bersama dengan dia. Lalu dia ajar, dia bikin kelompok rosario. Dia kasih katekese, dia share. Dia sendiri nggak ngerti, tapi dia share. Lalu dia berikan katekese, lalu setelah dia berikan katekese, diperkenalkan pada berbagai spiritualitas dalam gereja, lalu dikasih PR. Ini ada bahan, pulang ke rumah, kerjain PR. PR-nya misalnya membangun kebiasaan sabar. Lalu di pertemuan berikutnya, cerita apa hasilnya setelah sudah berusaha untuk sabar, atau ada katekese tertentu gitu ya. Selalu ada PR. Pulang ke rumah lagi, doa, pulang ke rumah, ada PR lagi buat berikutnya. Lalu berikutnya datang lagi, submit, menyerahkan refleksi. Selama seminggu, refleksinya apa, dia cerita lagi dan sebagainya. Salah satu dari 15 orang muda yang dia dampingi ini merasa terpanggil untuk memberikan hidupnya buat Tuhan. Maka kemudian orang ini masuk seminari. Lalu dia tahbis menjadi imam, dan kemudian dia menjadi uskup, dan kemudian dia menjadi Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II adalah orang muda yang dimuridkan di paroki karena ada Jan Tyranowski yang socially awkward, yang gaul, yang bukan tipe orang yang gampang bergaul, bukan tipe orang yang ngerti orang muda itu seperti apa. Tetapi dia bilang, ya Tuhan, aku mau. Dan dia mulai menginvestasikan waktunya di orang-orang muda ini. Dibuat kelompok orang muda, dan dia dampingi. Dia dampingin terus, dia perkenalkan komunitas kecil ini kepada spiritualitas Karmelit yang kemudian sangat kuat mewarnai spiritualitasnya Yohanes Paulus II. Diperkenalkan kepada Saint Louis de Montfort yang kemudian membuat Yohanes Paulus II punya devosi yang luar biasa kuatnya pada Bunda Maria. Tetapi harus ada orang yang membangun relasi dengan Karol Wojtyła, Yohanes Paulus II yang muda. Somebody has to build relationship and make disciples of this guy. Kalau nggak ada orang yang mau membangun relasi dengan Karol Wojtyła waktu dia masih muda, nggak ada Yohanes Paulus II hari. Capek nggak? Capek.
benar tadi itu semua, satu kata di awal keluarga generasi, galau, sibuk, seru, capek, ekstra energi. Benar semuanya, nggak ada yang salah. Emangnya untuk menghasilkan seorang Yohanes Paulus kedua gampang, tapi layak nggak diperjuangkan? Layak diperjuangkan. Karena kemudian Yohanes Paulus kedua membawa pembaharuan luar biasa bagi gereja, bahkan orang muda. Dan dia belajar dari awal. Kenapa dia punya hati yang luar biasa bagi orang muda? Karena dia juga dijangkau sebagai orang muda dan dimuridkan sebagai orang muda. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kami ada sebuah karya orang muda di sebuah paroki di Jakarta. Kami sedang merekrut orang-orang buat menjadi pendamping bagi orang muda. Modelnya persis kayak gini. Bikin kelompok kecil, cari orang-orang yang mau mendampingi orang muda, lalu dibentuk. Datang seorang bapak, waktu itu usianya 75 tahun, mau menjadi pendamping orang muda. Sebuah paroki di Jakarta. Wah, hebat bener nih bapak. Bapak ini, sekarang saya ceritain yang mana-mana saya selalu. Bapak ini waktu ngumpul sama anak-anak ini zamannya belum ini, zamannya BlackBerry. Bapak ini spesial beli BlackBerry supaya bisa BBM-an sama anak-anak yang dia dampingin. Kemudian dia beli, dia belajar, waktu dia ketemu sama anak-anak ini usia SMA. Ternyata anak-anak ini anak-anak pramuka. Nah si bapak ini waktu masih muda juga ikut pramuka. Jadi apa yang dia lakukan, dia janjian di pertemuan berikutnya di paroki itu, kita semua pakai baju pramuka ya. Anak-anaknya bilang, iya pak. Minggu depannya ada pertemuan, si bapak datang pakai baju pramuka. Anak-anaknya kagak ada yang pakai baju pramuka. Si bapak ada orang sendirian pakai baju pramuka datang ke pertemuan. Tapi anak-anak ini jadi cinta sama bapak ini. Diketawain sama anak-anaknya. Tapi bapak ini ya ketawa aja. Dan tiap hari, mungkin karena usianya juga ya, tentu situasi hidup kita berbeda-beda. Karena bapak ini juga udah pensiun, anak-anak ini pulang sekolah jam 1, jam 2 pulang sekolah. Si bapak ini datang ke sekolahnya hanya untuk say hi, hanya untuk menyapa. Halo, apa kabar? Gimana kamu? Bapak ini tahu anak ini pulang dijemput sama orang tuanya, kalau dia pulang naik kendaraan umum. Jadi memang dia hanya datang hanya untuk tersenyum dan menyapa. Dan luar biasa bapak ini, karena anak-anak ini jadi rajin datang ke pertemuan sel, rajin belajar, rajin baca kitab suci. Karena ada satu bapak umur 75 tahun yang juga bingung gimana caranya mendampingi orang muda, tapi mau membangun relasi, berusaha membangun relasi dengan orang muda. Jadi kalau orang tanya sama saya, kami kerjasama sama berbagai keuskupan, kami merekrut pendamping-pendamping dan kami bina pendamping-pendampingnya supaya pendamping-pendamping ini bisa membina orang muda. Orang suka bilang, apa sih kuncinya orang muda bisa berkembang di paroki, di komunitas? Pendampingnya yang make disciples of them, disciple maker-nya, yang memuridkan mereka. Kuncinya dari situ. Kalau orang bilang, kriterianya apa? Usianya masih muda nggak? Enggak, saya selalu kasih contoh, ada bapak umur 75 tahun yang sangat efektif mendampingi orang muda. Jadi usia bukan masalah. Kalau ada yang saya mau ajak kita semua lihat bersama-sama beberapa angka statistik dari orang muda, oke? Angka ini yang kita lihat di depan itu kebanyakan nanti angka dari Gen Z. Oke, Gen Z. Buat yang nggak familiar, Gen Z itu yang lahir tahun 97 sampai tahun 2012. Jadi sekarang itu umurnya belasan sampai 20-an awal. Sementara yang baru lahir masih kecil berlari-lari kepada hari ini tuh generasi Alpha. Oke, nah ini survei diadakan oleh Barna. Barna tuh statistik gereja, badan yang ngurusin survei, statistik dan sebagainya. Dan survei ini dilakukan terhadap generasi Z di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Responden dari Indonesia ada 1.000 kurang lebih. Jadi ini respondennya kira-kira 25.000. Lalu menemukan beberapa hasil, saya nggak akan paparkan semuanya, tapi beberapa poin aja yang saya mau share. Jadi, Global Teens Perception of Jesus. Cara remaja di dunia ini memandang Yesus waktu diadakan survei. 46% mengatakan bahwa Yesus itu menawarkan harapan kepada orang-orang. Kemudian masih sekitar 43% bilang he cares about people, he is trustworthy, he is generous, he makes a real difference in the world today. Angkanya lumayan oke, walaupun nggak di atas 50%. Tapi oke, karena
yang menyebut bahwa Yesus itu baik jumlahnya lebih besar dibandingkan yang menyebut bahwa Yesus itu judgmental, penuh penghakiman, gak relevan, munafik, hipokrit, dan sebagainya. Jadi secara umum, setengah dari remaja di dunia ini memandang Yesus positif, baik. Tapi ada survei lain yang melengkapi angka-angka ini. Walaupun pandangan teenagers kepada Yesus itu positif, pandangan teenagers kepada gereja nggak sepositif itu. Walaupun dia bilang, waktu dibilang description of Jesus, Jesus itu loving, itu 49%. Tapi apakah Christians, pengikut Kristus itu loving? Cuma 31%. Apakah Yesus itu wise, bijak? 42% bilang Yesus itu wise. Tapi apakah pengikut Kristus kita, gereja, itu wise? Cuma 18% yang bilang bahwa gereja itu bijaksana. Yang bilang bahwa Yesus itu sincere, tulus 33%. Tapi yang bilang kita sebagai pengikut Kristus gereja itu tulus cuma 21%. Sementara untuk yang negatif, remaja yang mengatakan bahwa Yesus itu penuh penghakiman, judgmental, itu bilangnya ada 4%. Yang bilang bahwa Yesus itu judgmental. Tapi yang bilang bahwa kita, gereja, Christians, judgmental, ada 16%. Dengan kata lain, Yesusnya itu baik di mata remaja. Mungkin yang bikin orang muda malas ke gereja bukan Yesusnya, tapi gerejanya, kitanya. Saya suka bilang begini, orang suka bilang banyak orang muda meninggalkan gereja. Tapi saya suka bilang begini, jangan-jangan kita gereja yang jalan dengan cepatnya, dengan bahasa kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, dan gak mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mendampingi orang muda, sehingga orang muda ketinggalan. Maka karena dia ketinggalan, dia merasa dirinya gak relevan. Karena dia merasa dirinya gak relevan, dia merental sendiri. Maka jangan-jangan bukan orang muda yang meninggalkan gereja, jangan-jangan gereja yang meninggalkan orang muda. Karena kita tidak meluangkan cukup waktu, cukup tenaga, cukup dana untuk orang muda. Coba bayangkan, really? Orang muda yang meninggalkan gereja? Atau gereja yang meninggalkan orang muda? Apakah kita meluangkan cukup waktu di paroki dan di komunitas untuk cari cara menyapa orang muda? Atau kita sibuk dengan karya kita yang sudah nggak terlalu muda lagi? saya umur 50. Oke, orang sudah bilang saya orang muda, saya bilang enggak. Saya udah masuk dalam kategori itu. Siapa yang nggak suka bilang saya bilang saya di demo. Saya umur 50, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya atau kita nih yang umurnya seumur saya yang gak meluangkan waktu cukup untuk orang muda, gak meluangkan tenaga cukup untuk memahami mereka, sehingga Injil bisa diwartakan kepada mereka dengan bahasa mereka. Lah yang lebih ngerti Injil lebih dulu siapa? Kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan Injil itu ke orang muda? Apakah kita belajar bahasa dia supaya Injil bisa diterima oleh dia? Atau kita tetap menggunakan bahasa kita, lo yang mesti ngertiin gue, bukan gue yang berusaha ngertiin lo. Kalau kita paksa dia yang harus ikutin kita, sementara dia baru ikut Tuhan, maka jangan-jangan masalahnya bukan di dia, masalahnya ada di kita. Bukankah kita semua menuai apa yang kita tabur? Situasi orang muda yang kita lihat hari ini adalah buah dari apa yang kita tabur selama ini. Dan situasi hanya berubah kalau kita berhenti menyalahkan mereka, tapi mulai ambil tanggung jawab kita sebagai gereja. What do we need to do supaya kita tidak meninggalkan orang muda? Bukan supaya orang muda tidak meninggalkan gereja. Statistik berikutnya, teenagers worldwide berpikir bahwa kitab suci itu jadi apa begini? Do you believe the Christian Bible teaches about living a meaningful life? Apakah Bible mengajarkan kita untuk hidup yang bermakna?
Apakah Bible mengajarkan kita untuk memahami tujuan dalam hidup? Apakah Bible mengajarkan kita untuk hidup bijak di dalam masyarakat hari ini? Bagi yang semua teenagers 39% yang bilang begitu. Tapi untuk yang Bible engage, yang baca kitab suci tiap hari, itu sungguh-sungguh memahami, 84% bilang yes, kitab suci sungguh membantu untuk membangun kehidupan yang bermakna kalau dia diperkenalkan pada kitab suci. Berapa banyak dari kita yang mencari cara untuk mengkomunikasikan kitab suci ke orang muda, bukan memaksa orang muda untuk mengikuti gayanya kita. Kalau kita mau pergi mau mewartani, contoh nih ya, misionaris ya. Misalnya saya diutus ke sebuah daerah untuk mewartakan kabar gembira ke daerah itu. Daerah itu misalnya bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Rusia. Lalu saya datang diutus ke tempat yang ngomong bahasa Rusia. Kalau saya mau mewartakan kabar gembira dengan bahasa Indonesia, berhasil nggak? Ya nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Lo orang-orang yang ngomong bahasa Rusia, lo mesti belajar bahasa Indonesia supaya lo bisa ngerti apa yang gue ngomongin. Atau saya yang mesti belajar bahasa Rusia sehingga waktu saya pergi ke sana, pewartaan saya bisa berbuah di sana. Yang mana? Dia yang mesti belajar bahasa saya, atau saya yang karena saya mau mewartakan kabar gembira di sana, saya mesti belajar bahasanya mereka. So kalau kita mau mewartakan kabar gembira ke orang muda, berapa banyak dari kita yang belajar bahasa orang muda, yang mengkomunikasikan kitab suci dengan bahasa yang mudah diterima oleh orang muda, atau kita paksa dia untuk mengerti bahasa kita. Gereja kan bilang inkulturasi ya, mewartakan kabar gembira di dalam konteks lokal. Lokalnya orang muda gimana ya, kita yang perlu belajar budaya. Bukan dia yang kita paksa buat ikutin kita. Kalau kita paksa dia buat ikutin kita dan dia nggak bisa, jangan-jangan memang kita yang meninggalkan orang muda, bukan orang muda yang meninggalkan kita. Lalu regenerasi tidak terjadi, kita bilang orang muda gak tertarik. Orang muda gak tertarik, atau kita yang gak tertarik untuk memuridkan orang muda. Understanding my purpose in life. Ya, semua yang baca kitab suci itu sungguh-sungguh menemukan nilai 84%, 80%. Tapi berapa banyak dari kita yang mewartakan sabda Allah ke orang muda sehingga dipahami oleh mereka? Satu lagi, Global Teens Motivation Towards Justice. Motivasi orang muda untuk berkarya mewujudkan keadilan. Buat orang-orang yang justice motivated, termotivasi sama isu-isu keadilan, 73% menciptakan dampak dalam kehidupan orang lain. Jadi motivasinya hanya sekedar nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan. Tapi yang motivasinya berangkat digerakkan oleh sabda Allah, angkanya lebih tinggi, 81%. Yang biru itu yang Bible engage. Bagi remaja yang tersampa lewat kitab suci, itu menciptakan perubahan dalam hidup orang lain, itu lebih besar dibandingkan orang yang motivasinya hanya karena ingin berbuat baik. Maka kita lihat semua angkanya lebih tinggi nih Bible engage, 81, 80, 79, 80. Yang itu take care of people who need help, yang mau nolongin orang lain, promote fairness and justice, keadilan, kesetaraan, stand up against wrongdoings of others, yang membela yang lemah. Angkanya selalu lebih tinggi bagi mereka yang Bible engage. Tapi berapa banyak dari kita sebagai gereja atau komunitas yang punya program kitab suci bagi remaja? Balik lagi pertanyaan, are they leaving us atau are we leaving them behind? 4 dari 5 Gen Z, 82%, sepakat, setuju bahwa having a conversation about faith, diskusi iman, is most effective when you already establish a significant relationship with that person. Jadi remaja tuh bilang begini, 82% bilang bahwa kalau kita mau ngobrol soal iman, itu paling efektif kalau kita udah punya relasi
yang baik. Berapa banyak dari kita yang punya relasi yang baik dengan orang-orang muda yang mau kita rekrut dan kita mau regenerasi? Atau kita cuma ngeliat, kayaknya dia potensi tuh, undang aja dia, mau nggak nih? Ajak dia. Tapi bangun relasi tuh ya, hangout sama dia, kenal dia, ngopi bareng sama dia, pergi sama dia. Capek nggak? Capek. Pelayanan orang tua itu bukan cuma korban waktu, korban duit juga. Kayak kalau ketemu sama remaja, kalau pergi ngopi bareng emang dia yang bayarin kita, kan kita yang bayarin dia. Iya. Korban waktu, korban hati, korban tenaga. Waktu saya umur 30 tahun enak. Sekarang kadang-kadang bangun tidur aja saya bingung kenapa ada sakit di sini dan kenapa ada sakit di sini yang dulu kagak ada. Tapi buat saya layakkah ini diperjuangkan? Layak diperjuangkan. Karena saya membayangkan waktu Jan Kiranovsky memuridkan Karol Wojtyła, dia nggak pernah tahu Karol Wojtyła akan jadi Yohanes Paulus II. Kita nggak pernah tahu orang-orang muda yang hari ini kita dampingin mungkin akan menjadi imam-imam dan uskup-uskup yang memperbaharui wajah gereja. Tapi artinya hari ini we need to engage them and build relationship with them. Maka beberapa catatan, beberapa tips terakhir yang saya mau share ke kita semua adalah next, please. Ada beberapa tips yang saya mau share. Yang pertama begini. Dulu cara mendekati orang muda itu pendekatannya begini. Believe, belong, behave. Maksudnya apa? Dia percaya dulu, kalau dia udah percaya, diajak masuk ke dalam komunitas, belong. Lalu perilakunya dia diubah perlahan-lahan menjadi lebih baik, behave. Believe dulu, habis itu belong, dirangkul, lalu behave. Apa yang bikin Paus Fransiskus sangat efektif? Dia nggak mulai dengan believe, dia mulai dengan belong. Dirangkul dulu. Jangan terlalu cepat dihakimi. Dia kan masih begini, dia masih begitu, dia masih ngerokok, dia masih begini, dia kan LGBT, dia pendukung ini, pendukung itu, dia nggak ini, dia nggak itu, dan sebagainya dan sebagainya. Dirangkul dulu. Saya bermimpi semua ruangan-ruangan karya orang muda penuh sama orang muda yang LGBT, yang rokok, yang tatoan, yang rambutnya gondrong, yang gak kenal Yesus, yang masih main cewek, yang masih main cowok, dan semua datang mau belajar untuk jadi murid Yesus. Waktu Yesus panggil Matius, ikutlah aku. Matius percaya gak bahwa dia adalah Tuhan? Belum, murid-murid juga belum ada yang tahu kalau dia itu Tuhan. Tapi diajak dulu, dirangkul dulu, build relationship dulu sama mereka. Jangan ditolak gara-gara dia nggak percaya Yesus, jangan ditolak gara-gara dia berdosa. Saya bermimpi satu hari nanti gereja penuh dengan pendosa-pendosa yang datang dan mau cari Yesus, karena tahu bahwa di gereja saya tidak dihakimi, tapi saya dicintai. Dan cinta itu yang akan mengubah orang menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Maka belong dulu, rangkul dulu. Setelah belong, behave. Behave-nya siapa? Behave-nya dia, bukan behave-nya kita. Habis kita rangkul dia, build relationship sama dia, dia lihat perilaku kita bener nggak? Apa kita cuma ngemeng doang? Ada banyak orang tuh ya cuma ngemeng doang, Tuhan, 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 tapi kelakuannya nggak benar. Giliran di gereja, haleluya, haleluya, angkat tangan, bahasa roh, gemeteran, gemeteran. Begitu dia pergi ke kantor, anak buahnya dicaci maki, udah kayak apaan tahu. Behave-nya bener nggak? Dia double standar nggak dalam hidupnya dia? Dia lihat dulu. Waktu dia lihat kita behave-nya bener, baru dia believe. Maka saya suka bilang begini, ada pepatah bilang begini, it takes a village to raise a kid. Butuh satu kampung buat membesarkan seorang anak. Kenapa begitu? Karena orang muda seringkali malas ke gereja. Kalau dia pergi ke gereja hari Minggu, dia lihat om sama tante, sama bapak, sama ibunya juga malas ke gereja. Dia datang ke gereja, orang di gereja seringkali bisa sambil ketiduran. Gila, gua ngapain ikut? Om gua aja males. Atau saya pernah sekali waktu ngomong di paroki nih, saya pernah presentasi tentang karya orang muda. Sebelum saya ngomong, sebelum giliran saya, ini pleno sebuah paroki di Jakarta, ada seorang bapak yang bilang begini, saya ini udah 2 periode jadi ketua lingkungan. Saya mau regenerasi, tapi saya tawarin orang-orang nggak ada yang mau. Nggak ada bapak-bapak lain di lingkungan ini yang mau melanjutkan karya ini. Jadi harus gimana? Tentunya pembicaraan pleno, panjang lebar ya. Ada Romo, ada Depa, lengkap semua, itu udah sekitar 200-an orang. Akhirnya kesimpulan akhirnya lah,
Karena nggak ada yang mau, dia periode ketiga. Karena nggak ada yang mau. Lalu saya bilang begini, yang dewasa aja kagak mau ambil tanggung jawab di paroki, jangan harap orang muda mau datang ke gereja dan berkarya. Kita nggak kasih teladan sukacita di dalam pelayanan. Kita seringkali begini, udah jangan gua deh, lu aja, dia aja yang lebih bagus, Orang muda melihat itu bilang apa? Ya, mami gua aja begitu, papi gua aja begitu, om ini aja nggak mau pelayanan, kenapa gua mesti pelayanan? Kenapa gua mesti terlibat? Atau kalau orang tuanya pelayanan, sedikit-sedikit ngomong gini, aduh capek ini begini-begini, kapan sih masa jabatan gua habis? Pokoknya gua nggak mau dipilih lagi. Seorang muda ini bilang, ya dia aja kagak mau, dia aja kapok pelayanan di gereja. Kenapa lo minta gua buat pelayanan di gereja? Lo aja kagak mau diperpanjang. So, menarik orang muda ke gereja bukan tugas sikep atau komkep doang, tapi teladan dari semua gereja. Dia datang ke gereja, dia melihat di gereja itu orang yang kayak gimana, yang suka cita nggak? Atau ketemu orang yang menghakimi, datang-datang, kenapa kamu? Begitu datang, teman aja ke gereja, nggak boleh komuni. Dia langsung merasa gila, malas banget ke gereja. Karena gereja tidak memberikan teladan, kasih, dan sukacita dalam melayani sesama. Kita lihat bahwa pendekatan kita hari ini maka mesti berubah dari believe, belong, behave, jadi belong dulu, rangkul dulu, bangun relasi dulu, persaudaraan dulu, lalu behave. Perilaku kita mesti menunjukkan kesaksian iman yang benar. Nggak harus suci, nggak perlu jadi santo-santa yang kalau doa kadang-kadang bisa keangkat terbang di lokasi ada 2-3 tempat. Nggak usah, yang penting kita menawarkan kasih, damai, dan sukacita, lalu baru mereka percaya. Nah, berikutnya sis. Maka kalau gitu kalau kita mau mengundang orang muda berangkat dari pendekatan tadi, apa tanggung jawab kita? Kita mesti gimana? Di karya kami selalu bilang bahwa pendamping orang muda punya 3 role, 3 peran yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang mau mendampingi orang muda. Yang pertama adalah teladan. Teladan itu yang tadi ya, bukan berarti dia harus jadi orang suci dulu, enggak. Teladan sukacita kalau melayani, jangan komplain. Pelayanan tiap hari kerjanya komplain, aduh gua lagi kan di tim suka gitu ya. Kenapa sih gua lagi kerja? Kenapa masih nggak dia nggak pernah datang? Tahan, kalau mau komplain tuh ya tahan, ganti sama syukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan masih diberikan kesempatan. Saya tuh dulu kalau ke gereja ya, kalau bikin tanda salib tuh kadang-kadang ya masuk gereja dia cuman sekali waktu saya lihat ada seorang bapak, dia tuh wah jalannya pakai tongkat masuk gereja, pakai tongkatnya. Begitu dia masuk gereja itu dia gemeteran, itu tangannya megang meja dia gemeteran, lututnya gemeteran sampai dia pastikan lututnya menyentuh lantai. Terus dia baru buat tanda salib. Tangannya udah rada Parkinson, udah rada gemeteran. Habis itu dia pelan-pelan dipegangin lagi, ada perawatnya, dia berdiri, baru dia masuk, baru dia duduk. Tapi saya membayangkan hari ini selagi saya punya kaki yang kuat untuk bisa berlutut, saya ingin berlutut saya kena lantai. Karena satu hari nanti mungkin saya udah gak punya kekuatan itu, dan saya ingin bisa berlutut di depan sakramen. Pada saat itu mungkin saya udah gak bisa. Maka hari ini saya mau menghargai setiap tenaga dan waktu yang Tuhan berikan pada saya, supaya saya bisa jadi kesaksian buat orang-orang muda yang butuh melihat wajah gereja yang penuh kasih dan sukacita. Teladan. Nomor 2, relasi, jalin hubungan. Jangan cuma ketemu 2 minggu sekali atau seminggu sekali waktu pertemuan PD atau sel, tetapi di antara 2 pertemuan itu jalin hubungan. Saya menghargai luar biasa sekarang gara-gara melayani di Sydney. Jadi di Sydney itu ada safeguarding policy. Karena kan banyak keuskupan-keuskupan itu punya safeguarding policy ya. Safeguarding policy di berbagai keuskupan itu sekarang ya, itu orang-orang kami komunitas di sini kalau mau japri WA ke teenagers di bawah umur nggak boleh, nggak bisa bangun relasi lewat WA karena kebijakan safeguarding. Tapi di Indonesia masih bisa. Mari kita membangun relasi
sama orang-orang muda yang bisa kita dampingin. Japri, WA, tanya apa kabar, ajak ketemu, ngopi bareng, ngobrol, ajak teman sebayanya dia supaya dia nggak awkward. Nah, di sini gue diajak aku minum ngopi sama tante-tante sama om-om. Ajak temennya, atau bikin kegiatan di mana kita bisa build relationship sama dia. Tapi saya jadi menghargai betapa di Indonesia ini ruang masih sangat terbuka lebar untuk kita berpastoral dengan remaja. Baru yang ketiga, katekese. Katekese. Kita mesti ngerti prinsip-prinsip katekese lah, ajaran-ajaran iman gereja yang standar. Saya biasanya suka tanya begini nih ke para pendamping. Pertanyaan sederhana deh, kalau ada orang muda nanya begini, kalau gue ngaku dosa sendiri di kamar, berlutut di hadapan Tuhan, minta ampun, diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni nggak? Diampuni nggak? Diampuni. Jadi nggak perlu terima sakramen tobat ya, karena udah diampuni kan sama Tuhan. Perlu ya? Berarti belum diampunin dong. Belum diampunin dong. Kalau udah diampunin ngapain terima sakramen tobat lagi? Saya nggak akan jawab pertanyaan itu di sini. Tapi ini salah satu bahan saya buat share ke para pendamping. Kita perlu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis seperti ini. Waduh, berarti gua mesti belajar dulu dong. Ya iyalah. Mau diutus nggak mau belajar. Ya iyalah. Kalau kita jadi orang tua, kita punya anak kan kita juga belajar gimana caranya kita berkomunikasi sama dia, ya kan? Sama. Oke. So ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi dari believe, behave, belong jadi believe, belong, behave jadi belong, behave, baru dia believe. Yang kedua, fungsi kita sebagai orang yang mau merekrut dan mendampingi orang muda, teladan iman, membangun relasi sama dia, dan punya basic pengetahuan kata ketik lah untuk menjelaskan iman ke dia, karena dia pasti punya pertanyaan-pertanyaan iman yang dia mau nanya. Yang terakhir, yang ketiga, sebelum saya tutup, saya mau share ini. Nah, ini penting nih untuk memahami ini. Yang ketiga, terakhir. Nah, make disciples itu ya, memuridkan itu ya, kita seringkali nggak sabar. Kita berharap orang muda begitu sekali ikut, langsung besokannya berubah jadi suci. Kita lupa bahwa semua orang itu melewati sebuah proses. Orang itu nggak berubah satu malam. Paling gampang saya kasih lihat proses ini. Dulu saya kalau jelasin saya suka pakai tahapan-tahapannya Yohanes Salib bikin susah banget, unitive, purgatif sama illuminatif, purgatif, apa sih? Kemudian saya menemukan bahwa chart ini lebih gampang dipahami. Orang dibaptis, memulai iman di dalam Kristus itu baby, masih bayi. Maka dia butuh instruksi. Instruksinya itu apa? Diingetin doa, baca kitab suci. Jangan bilang begini, udah gede kok masih harus diingetin. Udah gede secara fisik. Nih ya, kita kan semua tahu ya, ada orang bisa jadi physically mature, tapi emotionally belum mature, betul nggak? Secara fisik dia udah dewasa, tetapi secara emosi dia belum dewasa, betul nggak? Sama, bisa jadi secara fisik dia udah dewasa, secara emosi dia udah dewasa, tapi secara rohani dia belum dewasa, masih kecil. Maka dia perlu diingetin. Ingetin doa, baca kitab suci, diajak, di-remind terus-menerus. Lalu kita pikir kalau udah begini dia langsung loncat. Enggak, anak-anak itu melewati proses. Kemudian dia jadi kids. Kids itu fokusnya diri sendiri. Maka kita lihat orang muda yang kita rekrut pertama-tama pasti mikirnya diri sendiri. Kok gak ada yang merhatiin gua sih? Kok gua pelayanan gak ada yang bilang thank you sama gua? Kok kebutuhan gua gak diperhatiin sih? Gak apa-apa, itu prosesnya dia. Jangan langsung diomelin. Anak kecil kan gitu, kalau lapar sedikit terus gak bertanggung jawab. Iya sama, anak kecil kan gak bertanggung jawab, dikasih mainan, dia mainin, sudah pergi, dia tinggal, diberesin dia mainannya. Enggak, ada banyak orang muda waktu kita rekrut, dia bikin masalah, harus dia tinggal. Lalu kita gak mau pakai dia lagi, oh gak mau, dia gak bener. Enggak, itu prosesnya dia. Kita mesti memuridkan dia, jangan ditinggal. Kita mesti dampingin dia, karena kalau dia melewatin tahap ini, kids, self-focus, yang fokusnya diri sendiri, baru dia menjadi yang adult, remaja dan yang adult. Di tahap ini dia bisa dikasih tanggung jawab. Mama, papa pergi dulu ya, kamu jagain adik di rumah. Udah bisa dikasih tanggung jawab. Tapi orang nggak bisa berubah dari sini langsung ke sini.
Jadi kasih ruang bagi orang muda untuk berbuat salah. Jangan begitu dia salah kita tinggal. Kasih ruang buat dia untuk bikin salah. Lalu kemudian dia akan berkembang tuh. Kalau kita setia dampingin dia terus ya, dia akan mulai kingdom focus. Kingdom focus itu apa? Terlibat dalam berbagai karya pelayanan, bidang multimedia, jadi worship leader, main musik, pokoknya semuanya yang action, do. Konsumsi, singer, perlengkapan, sosial media, komunikasi, semuanya. Nah, kita seringkali berhenti di sini nih. Akibatnya apa? Nggak terjadi regenerasi. Mau regenerasi, lanjut ke yang berikutnya. Jadi parents, make disciples. Siapin orang muda, dampingi mereka, muridkan mereka sampai jadi. Kita seringkali berhentinya di sini. We stop making disciples of other people. Ya kalau kita nggak pernah make disciples, nggak akan ada benih-benih orang muda baru yang terlibat. Tapi ini susah. Iya memang nggak gampang. Semua parents akan menyadari bahwa membesarkan anak itu nggak gampang. Tapi kalau kita berhenti membesarkan anak, nggak akan ada anak-anak baru. Dan regenerasi nggak akan terjadi. Dan gereja akan kehilangan orang-orang muda. Lalu kalau di Eropa hari ini, gereja-gereja yang bagus, ya cuma gerejanya yang bagus, orangnya nggak ada. Kenapa? Karena effort, tenaga, uang dihabiskan untuk mempercantik gedung, tetapi bukan menumbuhkan umat orang muda, sehingga gerejanya lama-lama habis. So make disciples. Kalau kita udah lama make disciples, kita udah tahu gimana caranya make disciples, jadi grandparents, jadi oma-opa. Ini make disciple makers, yang ngebantuin orang untuk make disciples. Nah, kita perlu perhatikan di dalam organisasi kita, paroki dan sebagainya, seringkali semua berhentinya di sini. Kita nggak masuk ke area ini. Kita nggak masuk ke area make disciples. Karena di sini orang biasanya berhenti, lalu orang lain aja. Jangan gua lagi dong, orang lain dong. Padahal mungkin jam terbang dan pengalamannya dia memberikan dia kemampuan untuk make disciples. Tapi seringkali kita berhenti dan ini nggak terjadi. Sehingga dengan demikian kita gereja menjadi gereja yang seringkali kesulitan untuk menjangkau. Maka teman-teman, terakhir ya sis ya. Pope Francis bilang there is a great urgency for meaningful relationship that we could define as spiritual fatherhood. Bapak-bapak rohani, atau mungkin juga ibu-ibu rohani yang dibutuhkan. Dia bilang our experience of faith thus always arises from somebody's weakness. Selalu butuh relasi yang dibangun untuk menghasilkan orang-orang baru. Maka kita perlu jadi teladan, kita perlu menjadi pelayan relasi, dan kita perlu membagikan iman kepada orang-orang muda di sana. Ya, by the way, ini saya cuma mau share, kami di komunitas Domus Cordis banyak mendampingi. Kalau ada bapak ibu teman-teman yang kesulitan mendampingi orang muda dan ingin jadi pendamping lebih baik, kami punya program untuk melatih para pendamping, membantu paroki-paroki untuk bikin komunitas, lalu pendamping-pendampingnya kami bantu, kami bina, sehingga dengan demikian orang mudanya bisa direkrut dan dikembangkan. Ini yang kami lakukan kerjasama dengan 7-8 perusahaan di Indonesia. Kalau ada yang perlu tentu nanti bisa masuk ke web domuscordis.com, nanti di situ bisa kontak dan bisa tanya lebih lanjut. Terima kasih, silakan kalau ada yang mau share, mau menambahkan dari pengalaman atau mau bertanya juga. Terima kasih. Ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, ada yang mau share sesuatu? Ya, silakan, ada yang boleh dibantu. Mikrofon, ya. Thank you, bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Saya Feni dari paroki Father Yesus Cijantung. Kebetulan saya di gereja itu dewan paroki pendamping orang muda. Lalu saya kan juga sini. Ada beberapa hal yang mungkin saya terima kasih banyak untuk
sharingnya pada hari ini, tapi ada kesulitan yang mana saya sebagai dewan paroki suka menemui apa ya. Di sisi lain kan kita juga ada dari LPJ begitu kan biasanya ya. Nah LPJ itu kalau orang muda itu suka gak mood untuk kerjain gitu. Tapi di sisi lain kan saya juga mesti memberikan laporan yang mana kan dari jadi laporan juga. So selama hampir 2 tahun saya merasa kesulitan, aduh apa ya apa atau kayak saya tadi sempat berpikir apakah harus diganti dari sisi pengurus sikapnya begitu, ataukah cara-cara lain sudah hampir dilakukan juga, tapi mungkin masih belum seperti tadi untuk merangkul gitu ya, kita hangout bareng gitu sudah coba, tetapi memang entah atau maksudnya ada juga beberapa OMK yang lain sebenarnya juga potensial untuk menjadi pengurus atau bagaimana begitu mungkin Bu. Thank you. Jadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana mengajak orang muda supaya misalnya Lebih disiplin lah begitu kan, RPJ. Dari pengalaman kami biasanya cukup tegas sih kalau bicara soal itu. Jadi kami ajak ngobrol dulu di awal, kasih pemahaman, kasih pengertian pentingnya LPJ, kenapa dan sebagainya. Lalu kalau bagian kesulitan, kami biasanya temenin, jadi bikinnya pun sama-sama. Kami minta waktu, ada waktu kapan, duduk bareng, ngopi bareng, kasih makan, duduk, lalu ngerjain sama-sama. Biasanya kalau udah sampai ke titik itu 90% berhasil. Karena dia mau duduk bareng, karena kan kita ngobrol bareng. Jadi konteksnya itu bukan kita suruh, lo buat, kalau udah kelar kasih ke gue ya. Kadang-kadang kalau misalnya begitu bisa ya baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, biasanya kami ajak ketemu, kami duduk bareng, kami kerjakan sama-sama bareng dengan dia. Karena kami menemukan ada orang muda itu nggak bisa lebih suruh. Karena mungkin di rumah itu orang tuanya nggak biasa kasih disiplin ke dia. Jadi waktu di rumah itu dia, kalau mau bicara soal komitmen, kami menemukan orang muda yang paling susah komitmen adalah orang muda yang di rumah sama orang tuanya itu jarang diberikan disiplin yang jelas. Sehingga seringkali dia jadi begitu juga bukan salahnya dia, karena dia produk dari bagaimana keluarganya membesarkan dia atau situasi keluarganya dia. Dan kita kan juga nggak mau menghakimi keluarganya dia karena situasinya dia, kita juga tiap orang punya situasi keluarga yang berbeda-beda. Tapi hampir selalu berhasil kalau kita ajak dia ketemu, duduk bareng dan mengerjakan bersama-sama. Malahan itu justru jadi efektif karena kita jadi bisa build relationship yang lebih baik dengan dia. Tapi nanti tentu kalau ada konteks-konteks lain yang berbeda, lebih detail, kita feel free, kita bisa ngobrol juga di sini. Thank you. Thank you. Ya Pak, ada 2. 3. Hai Kol, selamat kenal, saya Claudia. Saya tertarik sama yang tadi tentang dari belong, behave, dan believe gitu kan. Nah, dari kalau menurut saya maksudnya pada step behave ini yang saya lihat mulai agak kesulitan ya. Maksudnya ketika misalkan ada seorang yang baru datang ke suatu acara rohani, terus dia mulai merasakan belongnya itu dari apa namanya tim-tim pelayanan yang mulai maksudnya merangkul dia segala macam. Oke, udah terangkul. Nah, ketika di step behave ini mungkin jadi misalkan maksudnya aku melihat banyak orang yang lu ternyata begini ya. Maksudnya oke, ketika sebagai tim pelayanan pastinya akan mengusahakan untuk senyum, untuk menyapa, untuk merangkul segala macam kan. Tapi juga kita tahu nggak manusia ya, pasti dia juga punya dosa, punya kekurangan. Nah, dari sisi untuk orang yang baru mau masuk ini melihatnya, ternyata orang-orang yang aktif juga begitu-begitu juga orangnya gitu. Tapi aku juga maksudnya dia nggak salah. Orang-orang yang aktif ini mereka punya background masing-masing lah. Tapi mungkin orang yang melihat yang ketika pengen masuk untuk aktif ini, udahlah gue kecewa melihat orang-orang munafik semua. Misalkan dia di depan kelihatannya wah cuap-cuap segala macam firman, tapi di belakang gimana? Tapi kita juga mengerti bahwa namanya juga manusia, pasti dia juga punya kekurangan.
Jadi maksudnya kalau untuk posisi kita yang di tengah-tengah, ngelihat teman-teman yang punya kekecewaan terhadap mungkin komunitas, pelayanan, tapi juga kita melihat teman-teman kita juga berada di posisi pelayanan yang kita juga berusaha buat apa sih yang maksudnya untuk yang menyebarkan sukacita lah gitu-gitu. Nah itu yang bingung harus gimana? Kayak gitu Pak. Oke. Terima kasih. Thank you. Ini pertanyaan penting nih, karena seringkali ini terjadi ya. Kita mau rangkul, tapi kan kenyataannya tim kita juga bukan satu santai ya. Kadang-kadang juga ada perilaku-perilaku tertentu yang mungkin nggak sepositif yang kita harapkan gitu ya. Yang saya kebayang 3 hal. Yang pertama tentu sama timnya kita mesti ngobrol dulu. Kita mesti ajak tim itu bersama-sama punya pemahaman yang sama. Bahwa gue nggak ngajakin lo buat jadi orang munafik, tapi gue ngajakin lo untuk belajar jadi teladan bagi sesama. Contoh misalnya kalau kayak orang tua kan sering kali gini ya, orang tua punya kesepakatan nggak mau berantem di depan anaknya. Itu munafik bukan? Bukan, karena itu memang baik dan mereka mau membangun budaya yang baik gitu misalnya. Maka itu perlu kita lakukan juga di dalam tim. Ngomong, kita perlu ini ya jadi kesaksian ya, atau dari iman yang baik ya. Gue nggak minta lo jadi orang munafik. Munafik itu lo baik hanya demi dilihat, tapi berusaha itu lo baik karena lo tahu bahwa lo mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Maka perlu berangkat dari gue mau kasih yang terbaik buat Tuhan, gue mau jadi teladan iman yang baik bagi sesama. Pertama itu mesti dibangun dulu kesepemahaman di dalam tim. Yang kedua, bantu orang yang baru datang untuk mengelola ekspektasi mereka. Saya biasanya kalau ada orang baru pertama kali datang dan tertarik, kemudian mau gabung di tim, gue bantu pelayanan dan sebagainya, itu jangan langsung diterima. Biasanya saya ajak ngobrol dulu. Oh iya, by the way, kenapa sih lo mau? Oh kita sih seneng banget nih kalau lo ikut, bla bla bla. By the way, gue mau bantu supaya kita ngerti ya. By the way, lo nggak bergabung sama sorga nih ya. Di sini nih pendosa-pendosa juga. Cuma kita lagi berjuang untuk menjadi lebih baik. Jadi kita mesti bantu orang manage ekspektasi. Orang seringkali pikir tuh ya, apalagi kalau mau terlibat langsung ke pelayanan gitu. Orang pikir kalau terlibat pelayanan dikira langsung surga. Dia nggak tahu itu Pak, hati pencucian. Wah, nanti itu komunitas pelayanan. Jadi jelasin ke dia gitu bahwa kita mau berusaha berbuat baik dan sebagainya. Munafik? Enggak. Saya selalu bilang bahwa orang Katolik itu enggak munafik. Kenapa? Karena begitu kita datang ke gereja hari Minggu, begitu kita masuk ke gereja, doa yang kita ucapkan adalah saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi kita adalah orang-orang yang mengakui bahwa kita adalah berdosa, tapi kita berdosa yang mau belajar berbuat baik, mau menjadi orang yang lebih baik di dalam Tuhan. Jadi kalau lo gabung sama kita, mau ikutan dan sebagainya, semoga kita bisa sama-sama bertumbuh. Tapi juga kemungkinan kita juga mesti belajar melihat kenyataan bahwa kita semua adalah orang-orang geblek yang lagi belajar untuk hidup lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sampai terjadi yang jelek terjadi, udah kelar biasanya kita cari orang, leadernya akan datangin orangnya dan bilang sorry ya kalau tadi ada situasi yang kayak begitu. Ya gitulah, namanya juga kita sedang sama-sama belajar menjadi lebih baik. Jadi ada situasi-situasi yang mungkin gak ideal, tapi justru disitulah pentingnya komunitas, karena disitu kita saling mengingatkan dan saling berdiri. Jadi di manage ekspektasinya dan dikasih pemahaman ke dia juga. Biasanya hampir selalu itu berhasil. Hampir selalu itu berhasil. Orang tuh seringkali kalau begitu dia pergi ya sebetulnya kebutuhannya itu cuma disapa, di engage. Justru dengan situasi-situasi itu kadang-kala kita bisa bangun relationship yang lebih baik. Terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan lagi. Silakan Bro. Terima kasih Bro Rito. Nama saya Bereto dari Satora, Santo Rasul. Tadi yang disampaikan yang tadi UDBH, saya sudah melewati masa itu. Jadi saya sekarang sudah pensiun. Maksudnya pensiun karena memang di kita ada kebijakan bahwa umur 62 tahun sudah tidak bisa di DBH. Jadi saya nggak ngerti itu muda atau tua. Karena kalau ngomongin muda, bisa jadi mungkin pengalaman menjadi orang yang saat ini ditunjuk oleh umat untuk menjadi wakil di DBH itu orangnya dari sisi pengalaman mungkin kurang. Jadi apakah itu katakan muda atau tua saya nggak ngerti. Karena pada saat orang melewati masa itu, ternyata dia juga bukan orang yang senior umurnya ya. Makanya tadi pergerakan itu sebegitu in Christ kita mungkin muda semua. Nggak ada yang lebih tahu untuk menceritakan pengalaman saya sebagai orang yang melayani terus dia memberitahu, oh terus dia ngikutin saya. Enggak. Orang yang umur 52, 53, 55 masih ada yang muda juga, masih dalam arti pengetahuan akan pelayanan. Jadi mana yang dikatakan dia memberikan contoh pada orang yang muda atau orang muda mencari dirinya sendiri. Karena gini, natural bahwa orang-orang yang kita anggap dia bisa menjadi belief, ya
pertama yang salah dari Ustaz itu, karena kita tahu dia natural, memang dia orang yang lead nantinya menjadi diri sendiri, nggak ada pembinaan. Jadi kita angkat karena kita percaya dia memang bisa dipercaya. Sementara kita punya tanggung jawab, kalau kita mau merangkul prosesnya, dia orang yang sama sekali tadi dikatakan brengsek lah ya, dari yang ancur-ancuran kita rangkul, kita akan menjadi orang yang menjadi jihad dan kita akan percaya bahwa dia memang bisa dipercaya. Tapi proses itu tidak ada sama sekali, dan gereja tadi betul meninggalkan orang muda atau orang muda meninggalkan gereja. Hal yang saya khawatirkan, saya saat ini kebetulan megang di kaderisasi ya. Tadi melewatin kaderisasi dan lead council dan melewati, tapi saat ini saya di PD itu megang kaderisasi, dan pernyataan saya pada saat saya mau menjadi bagian itu adalah saya amat sangat khawatir dengan kaderisasi, dan saya ngomong bahwa kaderisasi dalam kondisi krusial darurat saat ini. Saya nggak bisa lain, dan kenyataannya memang iya. Karena sikap dan segala macam itu takutnya gini, ada paket yang dia membuat menjadi seorang pemimpin tidak bisa 3 hari, kan ada yang latihan kepemimpinan kan, dan saya ngikutin itu dan tidak menemukan itu. Secara teori saya dapat, tapi yang 3 tahun tadi yang ngikutin sebagai murid Yesus, pertama kali dia nggak ngerti bahwa siapa Yesus, sampai dia 3 tahun kemudian dia tahu akhirnya Yesus itu apa dan dia menjadi murid. Itu proses yang diawali dia tidak tahuan, bukan orangnya yuk belajar kepemimpinan yuk, oh berarti 3 hari kemudian saya menjadi pemimpin, atau yuk pemerintah kita 3 hari kemudian menjadi murid yang baik. Nggak bisa. Dan yang saya khawatirkan Brodiko adalah pertanyaan sekaligus, bagaimana supaya kita tidak menjadi takut. Pernyataan tadi di awal tadi, survei tadi yang begitu banyak, saya khawatir mungkin ada yang takut, ada yang sulit, tapi kekhawatiran saya itu amat sangat menjadi takut kalau tidak ada orang yang memikirkan itu untuk menjadi kata-kata hilang, sulit dan khawatir itu menjadi tidak ada, dan itu muncul setiap saat. Brodiko mungkin survei pasti akan muncul kata-kata itu. Sampai kapan kata-kata itu tidak ada gitu? Itu kekhawatiran saya. Saya hanya minta pencerahannya aja. Terima kasih. Ya, salah satu cara yang kami lakukan biasanya waktu ngajak orang buat jadi pendamping atau punya posisi di mana dia dianggap cukup bijak untuk memuridkan orang lain adalah kami lakukan interview, ngobrol sama dia, atau Bapak di Satorai dulu ada live team Pak ya di Satorai, masih ada nggak sekarang? Dan asal lalu masih ya? Betul, ada core member di live team. Core member itu pendamping-pendampingnya. Pendamping-pendampingnya itu ada dokumen yang harus dia baca, dia isi lalu dia tanda tangani. Itu menyangkut berbagai sikap-sikap yang kita ingin tahu dia orangnya kayak gimana, supaya profilnya itu kelihatan. Misalnya kesepakatan dia tentang ajaran gereja. Contoh misalnya saya masih ingat salah satu pertanyaan, apakah dia setuju atau enggak penggunaan kontrasepsi di dalam gereja? Kalau jawabannya dia enggak atau jawabannya dia setuju, ini akan kita pisahin, kita akan interview dia secara terpisah. Lalu kemudian kita bawa ini ke romonya. Romo, ini ada situasi yang begini. Jadi seenggaknya ada kriteria-kriteria standar yang menjadi referensi bersama, sehingga waktu mengajak orang mengisi tanggung jawab yang dianggap lebih senior sehingga bisa memuridkan orang lain, harapannya dia punya standar kriteria yang kemudian sambil jalan perlu dibina lanjut di paroki. Nah itu tentu bisa menjadi usul depa kepada paroki atau menjadi program depa bersama. Saya kira Kak Aji juga sudah banyak memahami ini, sebabnya sekarang kalau Bapak di KSDP 4 banyak bicara soal kaderisasi awam dan sebagainya, karena keuskupan sangat memahami dan menyadari situasi ini. Tapi tentu solusinya nggak bisa langsung semuanya, tapi dari tahap-tahap yang kecil juga sudah mulai digerakkan di tingkat keuskupan. Tapi di tingkat paroki mungkin yang bisa dilakukan adalah menciptakan standar-standar kriteria dasar yang kemudian dari situ bisa dibangun program pembinaan, sehingga orang-orang yang duduk di tanggung jawab yang strategis bisa lebih baik dalam mendampingi. Semoga bisa. Situasinya pasti sangat kompleks, tapi saya membayangkan bahwa ini sesuatu yang mungkin dilakukan di tingkat paroki, dan saya tahu ada beberapa paroki yang juga sudah menjalankan. Terima kasih. Kita habis waktunya ya? Habis. Oke, baik, Ibu Bapak teman-teman, saya akan tutup dalam doa. Kalau masih ada pertanyaan, bisa masuk ke domusparadis.com. Lalu nanti di situ bisa tanya, nanti ada teman-teman tim yang bisa mendampingi orang muda yang bisa membantu. Saya akan tutup dengan doa. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia kebaikan-Mu di dalam hidup kami.
Kami percaya kalau Engkau mengundang kami ikut ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, itu karena Engkau punya rencana yang indah, rencana yang baik, yang ingin Engkau wujudkan lewat pilihan-pilihan karya pelayanan kami. Maka biarlah Tuhan, Engkau terus menginspirasi hati kami dengan Roh-Mu sendiri, menggerakkan kami dengan hikmat dan kekuatan-Mu sendiri Tuhan, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan kasih-Mu bagi generasi orang-orang muda yang ingin Engkau sapa dan ingin Engkau jamah, yang ingin Engkau bangun di dalam gereja. Semoga Tuhan semakin hari kami semakin terbuka pada tuntunan Roh-Mu dan semakin boleh berbuah limpah bagi gereja dan bagi orang muda. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.